Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karna Arif Fariza dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan Kerajaan Kediri. Lebih hematnya, simak video berikut. Pada presentasi Kerajaan Kediri, kita akan membahas mengenai 1. Sejarah kerajaan, 2. Letak kerajaan, 3. Asal nama Daha, 4. Asal muasal kerajaan, 5. Masa kejayaan, 6. Raja-raja, 7. Kehidupan sosial, 8. Golongan masyarakat, 9. Peninggalan kerajaan, 10. Kitab-kitab, 11. Perekonomian, 12. Kesenian, 13. Kesusastraan, 14. Masa kehancuran. Sejarah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan besar yang terletak di daerah Jawa Timur yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042-1022 Masehi. Kerajaan ini berpusat di kota Daha yang terletak di sekitar kota Kediri sekarang. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Letak Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di Jawa Timur, tepatnya di tepi Sungai Brantas. Ibu kotanya adalah Daha. Asal nama Daha, sesungguhnya kota Daha sudah ada sebelum Kerajaan Kediri berdiri. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti Pambuatan yang dikeluarkan Airlangga tahun 1042. Asal muasal Kerajaan Kediri. Pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya karena kedua putranya bersaing memperebutkan takhta. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru, yaitu Daha. Sedangkan putra yang bernama Mapanji Garasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Janggala yang berpusat di kota lama, yaitu Kahuripan. Menurut Nagara Retagama, sebelum dibelah menjadi dua, nama kerajaan yang dipimpin Airlangga sudah bernama Panjalu yang berpusat di Daha. Jadi, kerajaan Janggala lahir sebagai pecahan dari Panjalu. Adapun Kahuripan adalah nama kota lama yang sudah ditinggalkan Airlangga dan kemudian menjadi ibu kota Janggala. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan oleh seorang Brahmana yang terkenal akan kesaktiannya, yaitu Empu Barada. Dua kerajaan tersebut dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas, dikisahkan dalam prasasti Mahaksubya 1289 Masehi. Kitab Nagara Kertagama 1365 Masehi dan Kitab Calon Arang 1540 Masehi. Tujuan pembagian kerajaan menjadi dua agar tidak terjadi pertikaian di antara anak atau putra dari Airlangga. Masa kejayaan Kediri. Pada masa pemerintahan Raja Jayabayala, akhirnya Kerajaan Kediri baru mengalami masa kejayaannya. Wilayah kerajaan ini mencakup seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara, bahkan juga sampai mengalahkan pengaruh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kediri. 1. Sri Samarawijaya 1042 Masehi. 2. Raja Jayawarsa 1104 Masehi. 3. Rakai Sirikan Sri Bameswara 1117 Masehi. 4. Raja Jayabaya 1135 sampai 1159 Masehi. 5. Raja Sarweswara 1159 sampai 1169 Masehi. 6. Sri Aryaswara 1169 sampai 1181 Masehi. 7. Sri Gandra 1181 sampai 1182 Masehi. 8. Kameswara 1182 sampai 1185 Masehi. 9. Kertajaya 1185 sampai 1222 Masehi. Kehidupan sosial budaya. 1. Sesuai kitab Ling Wai Taita yang disusun oleh Chow Ku Fei pada tahun 1178 Masehi, masyarakat Kediri memakai kain sampai bawah
lutut dan rambutnya diurai. Rumah-rumahnya rata-rata sangat bersih dan rapi. Lantainya dibuat dari ubin berwarna kuning dan hijau. 2. Pemerintahannya sangat memperhatikan keadaan rakyat sehingga pertanian, peternakan, dan perdagangan mengalami kemajuan yang cukup pesat. 3. Dalam pernikahan, keluarga pengantin wanita menerima emas kawin berupa emas. 4. Orang-orang yang sakit tidak perlu mencari obat, tetapi cukup memohon kesembuhan kepada para dewa. 5. Hukum yang berlaku adalah sistem denda dengan membayar emas bagi yang bersalah, tetapi perampok dan pencuri dihukum mati. 6. Rakyat membayar pajak dengan hasil bumi. 7. Alat pembayaran berupa mata uang dari perak. Golongan masyarakat. Yang pertama, golongan masyarakat pusat atau kerajaan, yaitu masyarakat yang terdapat dalam lingkungan raja dan beberapa kaum kerabatnya serta kelompok pelayannya. Yang kedua, golongan masyarakat tani atau daerah, yaitu golongan masyarakat yang terdiri atas para pejabat atau petugas pemerintah di wilayah tani atau daerah. Yang ketiga, golongan masyarakat non-pemerintah, yaitu golongan masyarakat yang tidak mempunyai kedudukan dan hubungan dengan pemerintah secara resmi atau masyarakat wira swasta. Kediri memiliki 300 lebih pejabat yang bertugas mengurus dan mencatat semua penghasilan kerajaan. Di samping itu, ada 1.000 pegawai rendahan yang bertugas mengurusi benteng dan parit kota, perbendaharaan kerajaan, dan gedung persediaan makanan. Peninggalan kerajaan Kediri diantaranya Kresnayana oleh Empu Triguna, Baratayuda oleh Empu Sedah dan Empu Panulo, Semaradana oleh Empu Darmaja, Lubdaka oleh Empu Takunang, Prasasti Badlegan, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang, Prasasti Talan, Prasasti Jepun, Prasasti Kahyunan, Prasasti Weleri, Prasasti Angin, Prasasti Semanding, dan lain-lain. Kitab-kitab Kerajaan Kediri. Kitab Arjuna Wiwaha, penulis Empu Kanwa. Isinya adalah Kakim Poi ini menceritakan Sang Agung Arjuna ketika ia bertapa di Gunung Mahameru. Lalu ia diuji oleh para dewa dengan dikirim 7 bidadari. Para bidadari tidak berhasil menggoda Arjuna. Maka Batara Indra datang sendiri menyamar sebagai Brahmata tua. Setelah itu Arjuna diberi tugas untuk membunuh Niwataka Waca, seorang raksasa yang menggunakan kahyangan. Arjuna berhasil dalam tugasnya dan diberi anugerah boleh mengawini 7 bidadari ini. Kitab Baratayuda, penulis Empu Sedah dan Empu Panalu. Isinya adalah menceritakan perang saudara 18 hari antara keluarga Pandawa dan Kurawa. Kitab ini menurut banyak ahli sejarah sebenarnya gambaran Kediri semasa perang saudara Pangjalu dan Daha yang rebutan kekuasaan antara kakak adik yang terdapat pada prasasti Ngantang. Kitab Simaradana, penulis Empu Darmaja. Isinya adalah mengisahkan hilangnya suami istri Dewa Kama dan Dewa Rati karena api yang keluar dari mata ketiga Dewa Siwa. Selanjutnya kitab Krisnaya, penulis Empu Triguna. Isi: Dewi Rukmini putri Prabu Bismaka di negeri Kundina sudah dijodohkan dengan Suniti, raja negeri Jedi. Kemudian Rukmini dan Kresna melarikan diri secara diam-diam. Kitab Hariwangsa, penulis Empu Panulo. Isi: menceritakan asal-usul Kresna atau Krishna, sepupu Pandawa yang menjadi penasihat Pandawa dalam perang Baratayuda. Kitab Mahabharata, penulis Resi Wiyata. Isi: menceritakan pertikaian antara keturunan Raja Bharata dari Hastinapura, yakni Pandawa sebagai pihak kebaikan melawan pihak Kurawa sebagai pihak kebatilan. Peperangan antara mereka dikenal dengan Baratayuda atau peperangan antara keturunan Bharata. Selanjutnya, Kitab Gatut Kaca Seraya, penulis Empu Panulo. Isi: menceritakan perkawinan Abimayu, putra Arjuna dengan Siti Sundari atas bantuan Gatot Kaca, putra Bima. Selanjutnya, Kitab Lubdaka dan Kitab Warasancaya, penulis Empu Tan Akung. Isi: menceritakan seseorang yang bernama Lubdaka yang dilukiskan sebagai pemburu yang tentu saja gemar membunuh binatang-binatang buruan di hutan. Karena takut terjatuh dan akan menjadi santapan binatang buas, padahal binatangnya tidak ada,
Ia memetik daun maja dan dijatuhkannya ke tanah. Sebagai tanda terima kasih Dewa Siwa kemudian mengizinkan Lubdaka masuk ke dalam taman surga dan dosa-dosanya diampuni. Perekonomian Kediri. Perekonomian Kediri bersumber atas usaha perdagangan, peternakan, dan pertanian. Kediri terkenal sebagai penghasil beras, kapas, dan ulat sutra. Dengan demikian, dipandang dari aspek ekonomi, kerajaan Kediri cukup makmur. Hal ini terlihat dari kemampuan kerajaan memberikan penghasilan tetap kepada para pegawainya dibayar dengan hasil bumi. Pajak yang dihasilkan berupa hasil bumi telah mengenal sistem pertukaran dengan uang emas atau perak. Letak Kediri juga sangat strategis karena di antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Kesenian Kediri. Perubahan bidang kesenian dari zaman Kediri dibatasi pada seni arsitektur saja. Profil Candi Gura yang masih tersisa mempunyai pelipit sisi genta pada kaki candi perwara dan candi induknya mempunyai makara pada ujung bawah tangga. Ciri-ciri ini menunjukkan gaya seni Jawa Tengah atau bisa disebut abad 7-10 Masehi. Candi Gora, Candi Kepung, dan Tando Wongso juga memiliki ciri yang sama, yaitu pelipit sisi genta di Candi Kepung dan arca-arca Tondo Woso yang mirip arca Gurah. Kesusastraan Kediri. Di antaranya yaitu masa Kediri disebut masa keemasan pada zaman Jawa kuno karena dari masa ini dihasilkan karya-karya sastra terutama dalam bentuk sastra yang sangat penting dan bermutu tinggi. Pada masa Kediri ada banyak pujangga yang terkenal dengan karyanya yaitu Pu Sedah dan Pu Panuluh yang bersama-sama mengubah kitab Bharatayuda dalam masa pemerintahan Raja Jayabaya. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri runtuh dikarenakan pada masa pemerintahan Kertajaya dan dikisahkan dalam Pararaton dan Negara Kertagama. Pada masa itu Kertajaya tahun 1222 Masehi mengalami pertentangan dengan kaum Brahmana. Kaum Brahmana menganggap Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa menyembahnya sebagai dewa. Kemudian kaum Brahmana meminta perlindungan Ken Arok Aku Tumampel. Kebetulan Ken Arok juga bercita-cita memerdekakan Tumampel yang merupakan daerah bawahan Kediri. Perang antara kerajaan Kediri dan Tumampel terjadi dekat desa Ganter. Dalam peperangan tersebut Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya. Pada masa itu menandai berakhirnya masa kejayaan kerajaan Kediri, yang sejak saat itu kemudian Kediri menjadi bawahan Tumampel atau Singosari. Setelah Ken Arok mengalahkan Kertajaya, kerajaan Kediri menjadi suatu wilayah di bawah kekuasaan Singosari. Ken Arok mengangkat Jaya Saba, putra Kertajaya, sebagai bupati kerajaan Kediri. Pada tahun 1258, Jaya Saba digantikan oleh putranya yang bernama Sastrajaya. Pada tahun 1271 Masehi, Sastrajaya digantikan putranya yang bernama Jaya Katwang. Jaya Katwang memberontak terhadap kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Kertanegara karena dendam masa lalu yang mana leluhurnya Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok. Setelah berhasil membunuh Kertanegara, Jaya Katwang membangun kembali kerajaan Kediri. Namun hanya bertahan selama 1 tahun dikarenakan serangan gabungan yang direncanakan oleh pasukan Mongol dan pasukan menantu Kertanegara, Raden Wijaya. Demikian penjabaran mengenai Kerajaan Kediri. Terima kasih.